warga Nobar, gimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai, Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Bang, kenapa tiap gua nongkrong korek gua hilang mulu? Punya temen bang semua. Wah, sama nih bang, sama. Gak tahu udah berapa kali korek gua hilang, sumpah. Kayaknya harus lihat tutorial ini sih bang. Tiap beli korek api suka hilang di tongkrongan bro. Tebak-tebak nih korek apa? Kalau aku sih nyebutnya korek trondol keseleo bro. Karena terkadang kita harus melakukan cara ekstrim untuk menjaga barang berharga kita. Nah, buat abang ini mending nonton film yang mau saya bawain aja nih bang. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang selalu dibully karena culun. Ternyata dia adalah pewaris ilmu kungfu tingkat dewa. Dan dia ditakdirkan untuk menjaga pusaka sakti peninggalan dinasti Ming. Wah, ya udah, daripada berlama-lama lagi, langsung saja siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Final Blade. 就是有梦寻。是啊，怎么了？要不这样，让我弟。是啊，怎么了？那正好，我弟刚好缺个。跟我走。 Film dimulai pada tahun 1644, di mana sekelompok pasukan pemberontak yang dipimpin oleh seorang prajurit bernama Li Zicheng sedang bertarung melawan pasukan dari dinasti Ming. Berkat keahlian bertarungnya, dia bersama pasukannya berhasil mengalahkan semua pasukan dari dinasti Ming dengan mudah. Dari kemenangan mereka ini, Li Zicheng berhasil menguasai Beijing dan menjatuhkan kekuasaan dinasti Ming. Selain itu, dia juga mendapatkan benda pusaka peninggalan dinasti Ming berupa cawan putih yang katanya memiliki kekuatan misterius. Setelah dinasti Ming runtuh, sebuah kelompok pengawal bernama Jin Guard mulai dibentuk untuk melindungi cawan putih tersebut. Namun sayangnya sempat terjadi konflik internal sehingga membuat kesolidan Jin Guard mulai goyah. Walaupun begitu, keluarga He yang merupakan pemimpin terakhir dari penjaga Jin tetap berjuang untuk menjaga cawan putih tersebut sampai beratus-ratus tahun kemudian. Di kediaman keturunan keluarga He yang sekarang, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok pemburu harta yang berniat ingin mengambil cawan putih itu dengan menghabisi seluruh keluarga He yang tersisa. 一伙境外雇佣兵从他们手中拿走。Karena situasi mereka semakin terdesak, penjaga Jin yang bernama Hifan langsung menyembunyikan putra semata wayangnya di tempat yang aman dan memberikan sebuah liontin kepada putranya itu. Setelah memastikan putranya sudah aman, dia kembali berhadapan dan bertarung melawan kelompok pemburu harta itu seorang diri. Meski harus mengorbankan nyawa, Hifan tidak pergi dengan rasa penyesalan karena dia berhasil mengamankan cawan putih itu tepat waktu dengan melemparnya ke dalam sungai. Hingga akhirnya cawan itu ditemukan oleh seorang nelayan. Beberapa tahun kemudian, kini Beijing telah menjadi sebuah kota yang jauh lebih modern dari sebelumnya. Di sebuah kedai mie ayam, terlihat seorang cowok bernama Li Mongsun sedang mempelajari teknik-teknik gerakan kungfu penjaga Jin dari sketsa gerakan jurus-jurus bela diri yang digambarnya itu. Di waktu bersamaan, stasiun televisi tengah menyiarkan berita tentang penemuan cawan putih tersebut. Di berita itu dikabarkan bahwa cawan itu rencananya akan dilelang pada hari itu juga. 我那可是，你们的面来了。在会展中心拍卖，据估测，成交价格已经超1公亿。 Selesai makan di kedai mie ayam, Moksun kembali belajar di kampus. Saat jam pelajaran, Moksun diminta untuk melakukan presentasi di depan kelas. Bukannya presentasi sesuai bidang jurusannya, dia malah menceritakan sejarah berdirinya suku penjaga Jin dan keruntuhan dinasti Ming di depan teman-teman sekelasnya, hingga membuat seisi kelas tertawa karena presentasinya itu melenceng dari bahan pembelajaran dan dianggap sudah ketinggalan zaman. Sebagai hukuman, Moksun diminta oleh dosennya untuk presentasi ulang di pertemuan selanjutnya. 这就是锦衣卫的飞镖，他们隐姓埋名，只为守护大明王朝。你要是学历史的，我等着补考吧。
Setelah kelas berakhir, Moksun berpapasan dengan geng preman kampus yang diketuai oleh berandalan kelas teri bernama Fan Suang. Saat Fan Suang ingin mengajak Moksun gelut, untungnya teman Moksun yaitu Kai datang dan segera melerai pertengkaran mereka. Kai memperingatkan Moksun agar menjauhi Fan Suang untuk terhindar dari masalah. Bukannya apa-apa, Kai hanya tidak ingin temannya itu dicelakai oleh Fan Suang karena dia memiliki saudara yang jago kungfu. Namun tiba-tiba Fan Suang dan gengnya malah berbuat ulah dengan menggoda salah satu teman ceweknya yang cantik paripurna seantero kampus bernama Hisushi. Melihat itu tentunya Moksun tidak bisa tinggal diam begitu saja. Alhasil dia pun menghampiri geng Fan Suang dan terlibat dalam perkelahian yang seru. Naasnya, Kai yang mencoba membantu Moksun malah dipukul kepalanya dengan batu oleh salah satu teman Fan Suang. Setelah berhasil mengalahkan Fan Suang dan gengnya, Moksun segera mengantar Kai ke UKS untuk mengobati lukanya. Namun karena perban di UKS sedang habis, mau tidak mau dia harus membeli perban baru di Indomaret terdekat. Di tempat lain, seorang kolektor barang antik sekaligus arkeolog bernama David Wong datang ke acara pelelangan untuk mendapatkan cawan putih tersebut. Tapi bukan dengan mengikuti acara lelang seperti tamu lainnya, melainkan dengan mencuri cawan tersebut secara diam-diam. Siapa sangka ternyata David ini adalah ketua pemburu harta karun yang lolos itu. Setelah berhasil mengelabui penjaga, ketiga orang itu bisa masuk ke ruangan berangkas dengan mudah tanpa halangan sama sekali. Di dalam berangkas, mereka segera menemukan cawan putih itu dan memfotonya untuk dikirim ke bos mereka sebagai bukti kalau mereka telah berhasil mencuri cawan putih tersebut. Di sisi lain, acara pelelangan masih berlanjut dan beberapa barang antik sudah laku terjual oleh pembelinya. Namun saat giliran cawan putih akan dilelang, semua orang yang ada di sana terkejut. Sementara itu, ketiga anak buah David yang kabur sambil membawa cawan putih itu tidak sengaja bertabrakan dengan Moksun yang baru pulang dari Indomaret. Cawan putih itu langsung terjatuh dan saat mereka hendak mengambilnya kembali, tiba-tiba muncul seorang pria bertopeng dengan memakai baju zirah khas suku penjaga jin dan dia pun langsung menghajar mereka bertiga. Berita pencurian cawan putih itu pun mulai viral dan disiarkan di berbagai stasiun TV. Saat pulang ke kosan, Moksun menceritakan pertemuannya dengan pria bertopeng itu kepada Kai sambil membalut kepala temannya yang terluka itu. Saking asiknya bercerita soal pria bertopeng yang diduga adalah penjaga jin, Moksun sampai tidak fokus mengobati luka Kai dan malah kebablasan memperban seluruh wajah Kai. Di tempat lain, ternyata pria bertopeng dengan baju zirah penjaga jin itu tidak lain adalah si pemilik kedai mie ayam sebelumnya yang bernama Zhao. Tidak hanya itu, ternyata bapak ini juga adalah ayah kandung Sushi. Di sisi lain, David terlihat kesal karena gagal mendapatkan cawan putih yang sebelumnya telah berhasil dicurinya itu. Agar David tidak semakin marah kepada mereka, ketiga anak buah David pun menyarankan agar menyewa seorang petarung hebat bernama Xiongba untuk mengambil kembali cawan putih tersebut. Karena mereka tahu bahwa saat ini cawan putih itu sudah berada di tangan seseorang yang memiliki kemampuan bela diri yang sangat hebat dan patut diwaspadai. Untungnya David setuju dengan saran dari anak buahnya dan segera menyuruh mereka untuk menemui si petarung tersebut. Setibanya di tempat Xiongba, ketiga anak buah itu segera menunjukkan video pertarungan mereka dengan si pria bertopeng kepada Xiongba. Saat mengetahui kalau pria bertopeng itu adalah penjaga jin, Xiongba langsung menyetujui permintaan mereka untuk menghabisi pria bertopeng itu.
看来我。 Di tempat lain, Moksun ditemani oleh Kai kembali ke kedai mie milik Zhao. Ternyata Moksun mencurigai kalau si pria bertopeng itu adalah si pemilik kedai mie ini. Karena itulah saat bertemu Zhao, Moksun langsung berkata kalau dia sudah tahu jika Zhao adalah penjaga jin dan meminta pria itu agar menjadi gurunya. Namun Zhao terus berusaha mengelak dan tetap bersikeras kalau Moksun salah mengenali dirinya. Karena Zhao tetap tidak mau mengaku juga, Moksun menggunakan cara lain untuk membuktikan kecurigaannya itu. 就是那天的锦衣卫吧？我看到了你的伤疤。Besoknya saat Moksun tengah berlatih di aula kampus, di sana juga ada Susi yang sedang berlatih menari. Karena merasa terganggu sama Moksun yang terlalu berisik, Susi pun langsung menegurnya. Namun Moksun tidak memperdulikannya dan tetap fokus pada latihannya. Merasa kesal sudah diabaikan, Susi mengejek gerakan kungfu Moksun yang dianggapnya aneh. Karena tidak terima diejek sama cewek cantik, Moksun berniat ingin membalas perbuatan Susi. Tapi malah dia yang diselepet duluan sama Susi dengan gerakan kungfu yang mirip seperti si pria bertopeng itu. 我看你就是在瞎练，这根本不是什么锦衣卫拳法。那也得总有个师傅吧？ Setelah melihat gerakan itu, Moksun pun mulai penasaran dengan Susi dan terus mengikuti gadis itu sampai sok SKSD, minta nomor WhatsApp segala. Di tengah jalan tiba-tiba mereka berpapasan dengan Fan Suang dan Xiongba. Ternyata Fan Suang sudah mengadu ke saudaranya itu kalau Moksun lah orang yang telah memukulnya. Tanpa pikir panjang, Xiongba langsung mengajar Moksun. Namun karena Moksun tidak bisa membalas serangannya, Susi mengajak Moksun untuk kabur sampai mereka tiba di depan Warmindo milik Zhao. Saat Xiongba dan Fan Suang hendak menyerang mereka, tiba-tiba sebuah sumpit melayang ke arah Xiongba. Tidak terima diserang dengan sumpit, Xiongba langsung menyerang balik Zhao. 那我今天就会会你这个厨子。 小鱼肚有人打架了。 Saat sadar, Moksun langsung berkata bahwa dia sangat yakin kalau Zhao adalah penjaga jin setelah melihat gerakan kungfunya tadi. Kali ini Zhao pun tidak bisa mengelak dan akhirnya mau mengakui kalau dirinya memang penjaga jin. Setelah mengetahui kalau Zhao benar-benar penjaga jin yang asli, keinginan Moksun untuk belajar kungfu dengan Zhao pun semakin kuat dan dia sekali lagi meminta Zhao untuk menjadi gurunya. Sayangnya, lagi-lagi Zhao menolak karena Moksun masih belum memahami ilmu dasar tentang bela diri. 我想当锦衣卫。我见到你的功夫了，这树啊，一旦长歪了，我教不了你。可是我。 Malamnya Zhao tiba-tiba diserang oleh orang tak dikenal di tengah jalan. Namun karena kemampuan Zhao lebih unggul daripada lawannya, alhasil dia bisa segera mengalahkan orang tersebut. Dan saat kain hitam yang menutupi wajah orang itu dibuka, ternyata dia adalah Moksun. Dia sengaja menyerang Zhao karena ingin membuktikan bahwa dia pantas menjadi muridnya. Saat Moksun memperlihatkan sebuah liontin, Zhao pun terkejut karena tidak menyangka kalau liontin miliknya diambil oleh Moksun. Setelah melihat kesungguhan Moksun, akhirnya Zhao bersedia menjadi gurunya asalkan Moksun berhasil melewati tes terlebih dahulu. 这想清楚了，锦衣卫的传人，那您就是答应我吗？能不能搬回来？谢谢师傅。 Keesokan harinya, Moksun pergi ke kedai mie ayam untuk memulai sesi latihannya bersama dengan Zhao. Tidak seperti latihan kungfu biasanya yang belajar gerakan kungfu, tapi Moksun justru diajari hal-hal yang di luar nulur, seperti diminta membuat adonan mie ayam untuk melatih kekuatan tangannya, menimba air di ember untuk melatih keseimbangannya, sampai menyapu halaman untuk melatih kecepatannya. Di suatu malam, Susi sempat bertanya kepada Moksun kenapa dia begitu terobsesi ingin menjadi penjaga jin. Moksun lalu bercerita tentang insiden yang dialami keluarganya di masa lalu, di mana ternyata Moksun adalah anak dari nelayan yang menemukan cawan putih itu. Namun kejadian naas menimpa si nelayan di mana dia dibunuh oleh David yang lolos untuk mencari tahu di mana cawan putih itu berada. Moksun yang masih kecil pun merasa terpukul karena telah kehilangan ayahnya. Di waktu bersamaan, Zhao yang memakai baju jirah penjaga jin datang. Dia lalu mengira jika Zhao yang telah menyelamatkannya adalah seorang penjaga jin karena melihat baju jirah yang dipakainya dan menemukan liontin milik Zhao yang terjatuh.
要成为像他一样的人。那你觉得？可惜，你是不是跟师傅有什么误会啊？ Di tempat lain, David juga sedang melatih para asasinnya untuk persiapan melawan penjaga jin demi merebut kembali cawan putih itu. Sedangkan Moxun yang sudah melewati sesi latihannya selama ini mulai menunjukkan peningkatan, dan Zhao pun bersedia mengetes kemampuan kungfu Moxun dengan latihan sparring bersamanya. 你果然是块练武的材料。师傅在上，请受徒儿礼拜。 Sebagai gurunya, Zhao pun memuji Moxun yang telah berhasil menguasai kungfu dengan cepat. Zhao yang menganggap jika Moxun sudah siap akhirnya mengajak Moxun ke sebuah ruangan untuk melakukan janji sumpah menjadi penjaga jin. Setelah proses janji sumpah selesai dilakukan, Moxun pun resmi menjadi penjaga jin. Kemudian Zhao memberikan sebuah pedang kepada Moxun untuk dijadikan senjatanya. Awalnya Moxun ragu menggunakan pedang karena trauma masa kecilnya itu. Namun Zhao mencoba untuk membantu Moxun agar bisa menggunakan pedangnya dengan benar. Zhao pun menyuruh Moxun untuk memotong sebuah apel yang diletakkan di atas tahu tanpa harus merusak tahu tersebut. Sebelum Moxun mencobanya, Zhao sempat memberi saran agar Moxun tidak menganggap pedang itu sebagai senjata, melainkan pikirannya sendiri yang harus dikontrol dengan baik-baik. Dan berkat saran Zhao, Moxun pun berhasil memotong apel tanpa merusak tahu tersebut. 刃不在兵器上，而在你心中。先战胜你的心吧。 Di tempat lain, David sedang mengadakan pertemuan dengan Xiongba. Dalam pertemuan itu, Xiongba memberitahu David kalau Zhao adalah penjaga jin karena dia melihat kemiripan gerakan kungfu Zhao dengan gerakan kungfu si penjaga jin yang pernah dilihatnya di video waktu itu. Di situ, Xiongba menawarkan sebuah kesepakatan dengan David, di mana Xiongba bersedia membantu David untuk mendapatkan cawan putih itu, asalkan dia juga bisa mendapatkan penjaga jin. Tanpa pikir panjang, David langsung tertarik dan setuju untuk bekerja sama dengan Xiongba demi mengalahkan Zhao, si penjaga jin. 等你们找到锦衣卫之后，可是人归我。Di kediaman Zhao, saat Moxun mengembalikan pedangnya ke lemari penyimpanan yang ada di ruangan tempat dia melakukan janji sumpah penjaga jin, dia tidak sengaja menemukan sebuah buku catatan dan sebuah peti yang di dalamnya terdapat cawan putih tersebut. Saat Moxun mengambil cawan putih itu, tiba-tiba sebuah roh keluar dari dalam cawan itu hingga membuat Moxun kaget dan tidak sengaja menjatuhkan cawan itu sampai cawan itu pun rusak. Karena takut dimarahi oleh Zhao, Moxun segera meminta bantuan Kai untuk memperbaiki cawan tersebut. Saat melihat cawan itu, Kai pun tampak terkejut karena dia tahu kalau cawan putih itu adalah cawan yang telah dicuri dari tempat pelelangan. Namun karena perlu waktu yang lama untuk memperbaiki cawan itu, akhirnya mereka memilih jalan pintas dengan membuat cawan putih KW menggunakan alat cetak 3D milik Kai. Emang made in China ini benar-benar gak perlu diragukan lagi kalau soal membuat barang kopian. 我这可发现杯子没有，我就死定了。 Saat Moxun hendak mengembalikan cawan putih itu ke peti penyimpanan, tiba-tiba para asasin David muncul dan menyandra Sushi. Zhao yang mengecek keluar pun khawatir saat melihat putrinya berada dalam bahaya. Lalu si asasin berkata kalau mereka ingin menyelamatkan Sushi, mereka harus menyerahkan cawan putih itu kepadanya. Karena tidak ingin Sushi terluka, Moxun pun terpaksa menyerahkan cawan putih itu kepada musuh. Saat perhatian si asasin teralihkan ketika Moxun melempar cawan itu kepadanya, hal itu pun digunakan Zhao untuk menyelamatkan putrinya yang disandra. 给你！ Sialnya mereka bertiga malah dihadang oleh David dan Xiongba. David pun menodongkan pistol ke arah Moxun CS agar mereka tidak berusaha untuk melarikan diri darinya. Namun tiba-tiba Zhao muncul dan langsung menyerang David. Saat Moxun membawa Sushi dan Kai untuk kabur, Zhao pun menghadapi David dan Xiongba seorang diri. Di situ Xiongba ingin kembali berduel 1 lawan 1 dengan Zhao sebagai balasan atas kekalahannya waktu itu. Namun baru saja duel mereka dimulai karena David menghalangi duelnya itu. Namun David tidak peduli dan malah menyuruh anak buahnya untuk menyerang Xiongba dengan melemparkan shuriken kepadanya. Pada akhirnya Zhao berhasil ditangkap oleh David. Saat David mengambil cawan putih itu, dia langsung menyadari kalau cawan putih yang ada di tangannya saat ini adalah palsu. Setelah mengetahui itu, David pun menghubungi Sushi dengan menggunakan ponsel milik Zhao untuk mengancam kalau mereka tidak segera memberikan cawan putih yang asli, maka nyawa Zhao lah yang akan menjadi taruhannya. Pak, 你
再也见不到。那你说怎么办？你就别管这么多了，赶紧去把大叔换回来吧。 Keesokan paginya, Moksun kembali ke kediaman Zhao untuk mengambil baju jirah penjaga jin dan pedangnya. Dengan bantuan Kai yang sukses membajak sistem keamanan gedung itu, Moksun pun berhasil menyelinap masuk secara diam-diam ke tempat di mana Zhao tengah disekap saat ini. 干得好，修车厂的电路线。 Saat Moksun hendak membawa pergi Zhao dari sana, tiba-tiba David dan para asasinnya muncul untuk mengepung Moksun. Ternyata David sudah mengetahui kalau Moksun akan menyelinap masuk ke tempat ini dan sengaja untuk menjebaknya. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba listrik di gedung itu mati dan ternyata Susi lah yang telah memutus jaringan listrik di gedung tersebut. Selagi Susi menyelamatkan ayahnya, Moksun pun berhadapan dengan para asasinnya David. Sayangnya saat Moksun ingin melemparkan cawan putih itu kepada Susi, cawan putih itu sudah lebih dulu ditangkap oleh salah satu asasin David dan dia pun membawa pergi cawan putih itu bersamanya. Di saat bersamaan, Kai datang sambil membawa mobil untuk membawa mereka berempat kabur dari tempat tersebut sebelum David dan komplotannya berhasil mengejar mereka. Keesokan harinya, selagi menjenguk Zhao yang sedang dirawat di rumah sakit, Kai memberitahu Moksun dan Susi jika dia sudah berhasil melacak David yang membawa cawan putih tersebut. Tanpa buang-buang waktu lagi, mereka bertiga segera meluncur ke lokasi tempat mobil David berada. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Saat Moksun dan Susi keluar dari mobil, anehnya mereka malah melakukan perjalanan spiritual di mana mereka bertemu dengan roh penjaga cawan putih tersebut. Roh penjaga itu berkata kalau cawan putih itu sebenarnya adalah sebuah kunci untuk membuka harta karun dinasti Ming. Jadi dahulu kala bangsa Mongol telah merampas emas dari penduduk daratan Cina. Karena banyak orang yang tidak terima, akhirnya harta itu pun berubah menjadi kutukan. Untuk menghindari kutukan itu dilepaskan, maka dibuatlah cawan putih itu. Dan karena itulah penjaga jin berusaha untuk terus menjaga cawan putih tersebut. Sebelum roh penjaga itu pergi, dia sempat berpesan kepada Moksun kalau Moksun harus mengalahkan ketakutannya akan trauma masa kecilnya saat seluruh keluarganya dibantai. Karena dengan cara inilah Moksun bisa meningkatkan kemampuan kungfunya. Setelah itu mereka kembali ke dunia nyata di mana Kai telah selesai memperbaiki mobilnya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tempat cawan putih itu berada. Setibanya di lokasi tujuan yang berada di sebuah kuil di atas gunung, Moksun langsung dicegat oleh asasin David untuk mencegahnya masuk ke dalam kuil. Sayangnya mereka terlambat karena David sudah berhasil membuka peti harta itu dan kini dia dirasuki oleh roh jahat dari kutukan tersebut. Di luar kuil, Moksun terlihat kesulitan saat melawan si asasin yang sangat lihai dalam bertarung menggunakan pedang. Saat Moksun hampir terpojok, Kai datang menerjang si asasin untuk menolong Moksun. Sayangnya Kai malah ditusuk oleh pedang si asasin. Di sisi lain, Susi juga kewalahan menghadapi David yang menjadi semakin kuat setelah dirasuki oleh roh jahat tersebut. Saat David hendak menghabisi Susi, Moksun pun datang tepat waktu dan berusaha untuk menyerang David. Namun kekuatan roh jahat itu mampu membuat David tidak terkalahkan dan Moksun pun dibuat terpojok saking kuatnya tendangan David. Saat Moksun ingin ditebas oleh David, tiba-tiba Susi berlari untuk melindungi Moksun dari tebasan pedangnya David.
Menyadari kalau kedua temannya telah mengorbankan diri mereka untuk melindunginya, tekad Moksun untuk mengalahkan David pun kembali berkobar. Dia kembali teringat dengan pesan si roh penjaga cawan putih dan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan rasa takutnya akan trauma masa lalu. Dia lalu melemparkan David ke dalam peti dan peti itu pun kembali tertutup dengan rapat untuk selamanya. Beberapa minggu kemudian situasi pun sudah kembali normal seperti sedia kala. Berita penangkapan geng David Wong juga sudah tersiar di seluruh stasiun televisi. Di sisi lain, Zhao, Suzy, dan Kai juga dalam kondisi baik-baik saja. Sedangkan Moksun sudah membulatkan tekadnya untuk mengabdikan dirinya sebagai penjaga jin yang terakhir. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa melihat bagaimana para penjaga berusaha menjaga cawan putih dengan seluruh tenaga mereka. Bahkan mereka rela mengorbankan nyawa demi benda berharga itu. Hal ini kan sama dengan menjaga korek di tongkrongan. Harus dijaga dengan nyawamu. Aduh. Dari film ini kita bisa belajar bahwa dengan mengalahkan rasa takut yang ada pada diri kita sendiri adalah cara ampuh yang bisa dilakukan untuk melindungi harta berharga yang kita miliki. Kan udah beli rokok mahal-mahal, masa korek nggak ada? Aduh, kan itu sayang banget. Harus dijaga, bro. Oke? Dan segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicomania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.